kali ini untuk praktikum mikromeritik di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar dari mikromeritik. Jadi mikromeritik itu berdasarkan apa? Pemisahan ukuran partikel, atau kita mengukur ukuran partikel berdasarkan ukuran partikelnya. Jadi bagaimana kita tahu ukuran partikel? Dilihat dari pemisahan ukuran partikel dari partikel terbesar sampai partikel yang terkecil. Nah, kita lihat di sini dengan sampel sebanyak 25 gram. Kemudian ini ada alat. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini adalah shift shaker. Jadi alat shift shaker ini fungsinya untuk apa? Jadi kita melihat di sini ada mesh 20, 40, 60, 80, dan 100. Ini nomor meshnya. Nah, setiap nomor mesh itu memiliki diameternya masing-masing. Kita lihat di sini ukuran mesh nomor 20 diameternya adalah 0,841 mm. Diameter apa sih diameter ininya? Nah, misalkan mesh itu kan seperti ini. Jadi diameter apa diameter ininya? Nah, mesh kan bulat nih. Nah, jadi diameter ininya berapa? Diameter ininya adalah ini. 20 mesh 20 ukurannya diameter pori-porinya itu adalah 0,841. Semakin ke bawah atau semakin besar nomor mesh, diameternya semakin kecil. Maka dari itu kita simpan meshnya dengan ukuran mesh yang terkecil di sini. Kenapa yang kecil di atas? Karena diameternya besar. Semakin ke bawah itu nomor meshnya semakin besar, tapi ukuran pori-porinya atau ukuran diameternya semakin kecil. Nah, pertama untuk nanti praktikum mikromeritik ini kita siapkan sampel, biasanya 25 sampai 50 gram, 25 sampai 50 gram. Kita masukkan sampelnya. Kemudian pertama kan kita susun dulu, susunnya dari ukuran dari mesh nomor kecil sampai yang terbesar, 20, 40, 60, 80, dan 100. Setelah di set, kemudian kita set di sini nanti waktunya berapa, di sini on off-nya. Nah, setelah kita masukkan, kemudian misalkan waktunya itu 10 menit. Nanti gimana? Nanti alatnya akan berhenti otomatis pada waktu 10 menit. Saat kita masukkan sampelnya, kemudian kita klik on, nanti dia akan bergetar. Sudah kebayangkan waktu bersama Pak Abdul, jadi bergetar alatnya. Nanti kalau ada getaran tersebut, intensitasnya seperti apa? Tinggal ini. Yang tadinya ukuran partikel besar akan tertahan di sini. Yang semakin kecil ke sini. semakin kecil akan tertahan di sini. Nah, setelah 10 menit nanti akan berhenti. Kemudian kita timbang masing-masing mesh. Berapa banyak partikel atau sampel yang tertahan di mesh tersebut. Kita contohkan untuk mesh nomor 20. Untuk mesh ukuran 20 dengan diameter ini, misalkan nih saya ambil meshnya, kemudian saya timbang, ternyata yang tertahan adalah 5 gram. Kita catat di sini, oh yang tertahannya 5 gram. Terus kita hitung N dalam bentuk persen. Hitungannya seperti apa? Seperti ini. Berat yang tertahan pada mesh tertentu, karena kita nyoba yang 20 nih, yang tertahan 5%. Total keseluruhannya berapa? Total keseluruhan sampelnya itu adalah 25 gram. Kalau total sampelnya 50, berarti 5/50. Tapi karena sampel yang kita gunakan itu sebanyak 5 gram, berarti 5 dibagi 25 dikali 100. Nanti akan dapat 20%. N-nya kita tulis di sini 20%. Kemudian ada N kali D, di mana N adalah ini dikali D. D adalah diameter ini. Jadi N dikali D dapat ini. Begitupun seterusnya. Mesh yang 40 juga sama. Mesh yang 40 kita timbang, kita tulis di sini. Misalkan mesh 40-nya 7 gram. Kita hitung lagi. 7 dibagi 25 kali 100, nanti berapa persen kita simpan di sini. Kemudian dikalikan. Nah, sigmanya harusnya secara logika kita memasukkan sampel 25 gram, harusnya kan 25 gramnya tersimpan di sini. Makanya atau tertahan di sini. Makanya sigmanya atau jumlahnya saat kita jumlahkan yang mesh 20, 40, 60, 80
sampai 100 totalnya harus 25 gram. Kemudian N-nya juga sama, saat kita jumlahkan itu semuanya harus 100%. Nah, dari mana kita tahu ukuran partikelnya berapa? Setelah di sini kita tahu, misalkan nih, setelah saya timbang semuanya, ternyata yang paling besar kita lihat dari N-nya. N-nya yang paling besar ada di mana? Misalkan 60. Di 60 ternyata 56%. 56% dari sampel tertahan di mesh dengan nomor 60. Terus artinya apa? Yang menandakan bahwa ukuran partikelnya itu adalah 0,250 mm. Jadi kita lihat setelah kita dapat beberapa sampel, kita lihat N persennya paling banyak di mana. Atau dari gram juga sebenarnya udah kita tahu berapa banyak sih sampel yang tertahan di dalam mesh. Jadi di mesh berapa sih sampel paling banyak tertahan. Nah, kalau di sini berarti misalkan di sini itu adalah sekian puluh gram. Misalkan 11, 15 gram. 15 gram tertahan di sini. Oh, berarti mayoritasnya ada di sini. Berarti ukuran partikelnya itu adalah 0,250 mikrometer. Kesimpulannya seperti apa? 56% ukuran 0,250. Kemudian 20% partikel ukurannya 0,841. Begitu seterusnya. Nah, dari situ kita tahu distribusi ukuran partikelnya. Ukuran partikel paling besarnya berapa persen, ukuran partikelnya ukurannya berapa, dan berapa persen. Yang terkecil juga ukurannya berapa dan berapa persen. Dan kita tahu yang paling banyak mayoritasnya ukurannya berapa. Ini adalah mikromeritik. Praktikum mikromeritik kita perhitungan seperti ini pada dasarnya praktikumnya. Jadi kita masukkan sampel ke dalam chip shaker, kemudian dinyalakan pada waktu tertentu. Kemudian setiap meshnya kita timbang. Setelah ditimbang, kemudian kita hitung, kita salin ulang diameternya berapa. Kita hitung, setelah kita timbang ada berapa gram yang tertahan, kemudian dikali N-nya berapa persen, dikalikan ini. Nanti akan dapat ini distribusi ukuran partikelnya. Berapa partikel paling besar? Mayoritasnya partikelnya ukurannya berapa? Itu kita tahu dari sini. Itu paling. Silahkan, sudah cukup jelas? Ada yang mau ditanya?